Dengan berkembangnya pariwisata di Indonesia, terjadi banyak masalah terkait money changer di Indonesia, entah itu lokasi atau kredibilitas dari tempat money changer secara offline. Untuk menangani masalah ini, kami menyediakan sistem informasi penukaran uang tunai atau bisa disebut dengan SIPUT. SIPUT ini nantinya akan dapat menginformasikan pengguna atau wisatawan asing tentang lokasi penukaran uang secara yang memiliki kredibilitas tinggi serta mengedukasi wisatawan asing tentang mata uang Indonesia agar tidak ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk kekuatan dari SIPUT ini sangat praktis karena wisatawan asing dapat mengakses SIPUT dari aplikasi di handphone mereka. Kemudian kelemahannya yaitu dibutuhkan kepercayaan yang tinggi dari pengguna dalam hal keamanan dan privasi data. Kemudian peluang dari SIPUT ini adalah dapat membuat pariwisata di Indonesia semakin berkembang, khususnya di Lombok, seiring dengan adanya kebutuhan akan aplikasi yang seperti ini. Kemudian ancamannya adalah keamanan cyber seperti peretasan dan penyalahgunaan data yang ada di aplikasi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai flow map. Di sini kami membuat flow map sebelum SI ini dibuat dan flow map setelah SI ini dibuat. Di mana sebelum SI ini dibuat, semua proses dilakukan secara manual. Wisatawan asing harus secara langsung melakukan penukaran uang ke money changer. Namun setelah SI ini dibuat, semua proses tersebut dapat dilakukan dalam sistem, mulai dari penukaran uang, input dan output data, hingga melakukan pembayaran dapat dilakukan dalam sistem ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah SI ini dibuat, proses penukaran uang jadi lebih efektif dan efisien. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arsitektur SI yang kami buat. Kami menyediakan layanan berbasis klien server. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keterhubungan antara klien dan pusat secara langsung. Nah, untuk spesifikasi server yang kami gunakan yaitu server cloud AWS dari Amazon S3 dengan spesifikasi penyimpanan 50 GB. Nah, untuk mobile device yang dapat menggunakan SI ini hanya device Android dan iOS dengan spesifikasi minimal Android 7 dan iOS 11 dengan penyimpanan RAM 2 GB dan ROM 16 GB. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SOA yang merupakan salah satu arsitektur dari SIPUT yang kami bangun, di mana dapat dilihat ada 5 modul utama yang kami gunakan. Yang pertama ada account management, di mana berisi tentang semua data-data user. Yang kedua ada transaksi proses, di mana semua transaksi proses akan dilaporkan ke BI dan user melalui admin. Yang ketiga ada service schedule, di mana semua hal-hal yang berhubungan dengan schedule akan diinformasikan melalui admin kepada user. Yang keempat ada informasi service, di mana hal-hal yang berbau dengan informasi seperti lokasi, bentuk mata uang, dan lain sebagainya akan disampaikan ke user. Yang kelima ada top up, di mana semua transaksi top up akan dilaporkan ke Bank Indonesia. Lalu ada 9 fitur di dalam modul-modul yang sudah disebutkan sebelumnya, dan nantinya akan dilaporkan dan disimpan melalui data repository, di mana ada 4 data repository utama. Yang pertama ada sistem, Bank Indonesia, user atau pengguna, dan admin. Pada proyek ini, metode pengembangan yang kami gunakan adalah metode Scrum. Pada metode ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah produk backlog. Di sini kami mengumpulkan fitur-fitur apa saja yang digunakan pada proyek ini. Yang kedua adalah sprint planning. Sprint planning adalah kegiatan perencanaan dalam interval yang dilakukan di awal setiap iterasi. Yang ketiga adalah sprint backlog. Sprint backlog adalah daftar pekerjaan yang dipilih oleh tim pengembang selama sprint planning untuk diimplementasikan selama 1 sprint, yang mana dalam pembuatan SOA merupakan modul. Yang keempat, daily scrum. Daily scrum adalah pertemuan harian yang bertujuan untuk memberikan pembaruan singkat kepada seluruh tim pengembangan mengenai progres pekerjaan, mengidentifikasi masalah, dan mensinkronkan kegiatan. Yang kelima, sprint review. Sprint review adalah suatu pertemuan yang terjadi pada setiap akhir iterasi atau sprint untuk memperlihatkan hasil kerja mereka kepada pemangku kepentingan dan mendapatkan feedback. Yang keenam, sprint retrospektif
adalah pertemuan yang diadakan setelah sprint review. Tujuannya untuk memberikan tim pengembangan kesempatan untuk merefleksikan pengalaman mereka selama sprint yang baru saja berakhir. Yang ketujuh, end sprint backlog adalah kumpulan sprint yang telah direview dan disepakati. Baik, saat ini kami akan menjelaskan tentang DFD dari sistem informasi yang kami bangun. Sebenarnya DFD itu apa sih? Jadi, DFD ini merupakan data flow diagram yang menggambarkan proses-proses yang terjadi di dalam siput atau sistem informasi penukaran uang tunai yang telah kita buat. Nah, dari sistem yang kita udah bangun ini, kira-kira entitasnya apa aja sih yang ada di DFD itu? Di sistem yang kita bangun ini, kita punya 3 entitas, yaitu pengguna atau user, admin, dan Bank Indonesia. Dapat dilihat, di sini terdapat proses-proses yang terjadi secara umum yang berhubungan dengan 3 entitas tersebut. Untuk lebih detailnya, kami akan menjelaskan di DFD level-level selanjutnya. Baik, di DFD level 0 ini terdapat 3 proses secara umum. Yang pertama akses user, kedua pengelolaan sistem, ketiga informasi. Akses user ini yaitu seseorang, pengguna atau karyawan dalam menggunakan atau mendapatkan hak akses. Yang kedua pengelolaan sistem, di mana pengelolaan sistem ini yaitu yang bertanggung jawab untuk memelihara sistem komputer. Yang ketiga informasi, yang dimana yang telah diolah atau pemilik nilai atau proses pengelolaan dari sistem komputer tersebut. Selanjutnya DFD level 1, di mana DFD level 1 ini juga menjelaskan 3 proses secara umum. Yang pertama ada user input data sign, yang kedua validasi, yang ketiga login. User input data sign ini yaitu pengguna mengunjungi halaman login. Kedua validasi, di mana server menerima dan memasukkan data dari pengguna. Yang ketiga login, jika proses validasi berhasil, pengguna dianggap sebagai pengguna yang sah. Nah, selanjutnya di DFD level 2 ini kami menggambarkan proses penukaran uang secara lebih rinci, di mana terdapat 3 proses, yaitu ada top up, penukaran uang, dan member card. Nah, pengguna di sini dapat melakukan top up berbentuk uang asing, di mana uang tersebut dapat ditukarkan menjadi uang rupiah dalam proses tukar uang. Lalu pengguna dapat menggunakan uang rupiah tersebut untuk berbelanja dengan menggunakan member card. Lalu selanjutnya data-data tentang top up, penukaran uang, dan member card akan diserahkan kepada admin. Lalu admin akan menyerahkan laporan tersebut kepada Bank Indonesia. Selanjutnya ada yang terakhir DFD level 3. Nah, di sini kami menggambarkan proses informasi secara lebih rinci, di mana terdapat 3 jenis informasi, yaitu informasi kurs, informasi lokasi money changer, dan informasi bentuk-bentuk uang rupiah Indonesia. Nah, informasi lokasi money changer ini dapat digunakan oleh pengguna jika pengguna ingin menukarkan uang secara offline atau ingin mendapatkan bentuk fisik dari uang tersebut. Admin dapat mengupdate informasi-informasi terkini ke dalam sistem, kemudian menyerahkan laporan ke Bank Indonesia. Like it,